Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Isti mau berburu kerang darah ya, atau kerang batu. Karena ada tadi petani-petani itu bilang di situ banyak kerang batunya. Tapi yang pas Isti jelaskan, ini kerang darah ya Pak, bukan itu kerang batu. Kalau kerang darah itu yang bergerigi terus ada bulunya itu. Nah, oh ya udah, apapun nama kerangnya, yuk kita berburu. Nah, ini ember Isti masih kosong ya. Nih, ini pertama kali kita dapat ini kerang darah yang putih atau kerang batunya teman-teman ya. Di sini jarang ada orang bercari teman-teman, makanya banyak Isti dapatnya. Nah, ini baru pertama aja Isti udah dapat 3. Tuh. Kita lanjut lagi ya. Ini lokasinya di Pantai Ambalat teman-teman ya. Kalau kita masuk ke Pantai Ambalat, dia sebelah kiri tuh banyak banget di situ. Cuma hati-hati karena di sini daerahnya banyak lumpur ya teman-teman ya. Nih. Dia di sela-sela akar pohon bakau ini teman-teman. Di sela-sela pohon bakau, akarnya ya. Jadi ini bukan tunasnya tapi akar. Nah, dia di sela-sela bebatuan juga ada. Jadi kita mesti jeli melihatnya teman-teman. Nah, ini yang Isti temukan. Kerang bulu, kerang darah tapi yang itu ada bulu-bulunya gitu teman-teman. Lumayan besar loh. Mantap ini. Isti mau ngenalin dulu ya tanda-tandanya atau ciri khas dia bersembunyi kerang darahnya di mana. Nah, kalau kerang yang putih tuh gampang banget dilihat karena dia muncul di permukaan pasir gitu. Nah, seperti ini. Dia juga nggak mau besar, jadi ukurannya segitu-gitu aja. Paling besar tuh 2 ruas jari ya. 2 ruas jari paling besar tuh, paling besar banget itu. Nah, dia nyelip-nyelip. Jadi kalau mau nyari kita harus duduk ya teman-teman, biar lebih kelihatan jelas. Bener-bener dah di sini tinggal mungut. Yang penting pintar-pintar kita ngelihat, setiap kita duduk pasti ada di situ. Ini lokasinya masuk berlumpur ya. Kadang Isti melangkah tenggelam kaki. Kecuali kita nginjak dedahan-dahan yang bekas-bekas hutan bakau ini. Kalau yang berlumpur-lumpur ini, wah, kerang darah teman-teman. Ih, mantap. Mantap. Ini ada lagi. Nah, oh, ciri-cirinya itu ada putih 2 gitu teman-teman ya. Ada putih 2 punggungnya itu. Karena mukanya itu menghadap ke pasir yang bawah, jadi punggungnya yang putih 2 tuh kelihatan. Wah, mesti jeli banget ini, Nih. Oh, ini kerang darah putih. Sini benar-benar sepi, nggak ada orang. Cuma tadi ada petani kacang panjang di atas. Dia ngasih tahu kalau dia pernah merengge di sini dan dia tahu di sini banyak kerang darahnya. Nih, ketinggalan air, air turun jadi tanahnya terkikis, terus tudenya apa kerangnya kelihatan. Nah, ini teman-teman, nih. Nah, dapat lagi, alhamdulillah. Kerang darahnya bercampur di sini. Tuh, nggak ada orang kan? Tuh, sepi banget. Nah, kita masuk daerah berlumpur teman-teman, jadi harus hati-hati ya. Di sini nggak ada beling sih, cuma akar-akar pohon bakau ini yang tajam-tajam ini.
yang membuat kita agak susah untuk ngelangkah. Ini karena aliran air dia hanyut kelihatan, jadi dia. Nah, wih sekali dua nah. Kerennya bang. Nah seperti ini bentuknya yang lebih jelas teman-teman. Ini kerang batu katanya, tapi sering dilihat Isti namanya kerang darah. Tuh kerang darahnya terbuka. Ini kalau baru-baru kita tangkap memang begini, dia sering buka gitu teman-teman. Nah ini atasnya aja kelihatan, tapi di dalamnya warnanya putih. Tepian bawahnya menyerupai batu atau dahan-dahannya itu nah teman-teman. Jadi kadang kita terkecoh gitu ya. Waduh, terkecoh bahasanya. Ya intinya semua hewan pasti pintar berkamuflase, apalagi hewan laut ya. Jadi kita mesti pintar-pintar ngeliat, membedakan. Harusnya ini duduk teman-teman ya, tapi kalau duduk kayaknya susah banget ya, karena banyak akar-akar itu. Akar-akar pohon bakau ini nah. Gimana ceritanya kalau kita duduk ini? Banyak suara-suara hewan. Nah ini teman-teman, nah putih dua ya kelihatan. Ini kerang darah teman-teman. Kerang darah yang merah tuh. Daerahnya lumpur, jadi dia nyempil di akarnya, itu nyempil dia. Nah mantap kan? Nah ini juga tuh. Cuma kalau yang di lumpur itu hitam dia teman-teman ya, tapi kalau yang di agak-agak pasir kayak begini dia agak-agak bening warnanya. Nah tuh. Nah ini berkoloni gitu kah? Tuh jadi campur sudah, kerang darah merah, kerang darah putih. tapi namanya nih kerang batu teman-teman. Ya kenapa Isti masuk akal sih dibilang kerang batu nih, yang seperti begini kerang batu? Karena kalau kita masak terus kita buka, teman-teman bisa bedakan cangkangnya tuh tebel banget, nggak tipis gitu, tapi isinya secuil. Ya mungkin itu namanya kerang batu. Nah ini ada lagi teman-teman. Nah mantap, banyak loh di sini. Cuma Isti nggak berani terlalu jauh ya, karena waktu itu Isti pernah cari di tempat seperti ini, pas tiba-tiba air udah pasang, baru Isti sendirian. Waduh, takutnya itu apa kalau pas nggak ada bisa bulik. Jadi Isti make belakangnya garpu ya buat nyungkil ini. Nah mantep, banyak loh teman-teman. Ada yang ngepengen kesini nggak? Atau mau berburu bareng Isti boleh. Ada juga yang bilang tuh banyak banget kerangnya, kalau nyari tuh diapain, dimakan kah atau nggak takut kolesterol kah gitu. Iya ini sekali dua nah teman-teman. Wih mantapnya, gemesnya kalau tinggal mungut gini. Nah kembali sama cerita yang tadi, ada yang bilang itu berarti Isti makan kerang dong tiap hari gitu. Nggak tiap hari teman-teman, kadang Isti bukain, Isti taruh di kulkas, nanti kalau Isti kepingin baru Isti olah gitu. Terus kadang juga ada tetangga Isti atau ada petani-petani di situ Isti tawarin, kalau dia mau Isti bungkuskan atau Isti kasih. Kadang ada teman Isti minta, ya Isti kasih gitu. Jadi nggak tiap hari Isti makan. Bahaya juga ya kolesterol kalau dimakan ya. Nah teman-teman, random campur dia. Ada yang kerang darah putih, kerang darah merah. Di sini dari tadi Isti nggak nampak kelumang ya, atau umang-umang Isti nggak nampak. Nggak tahu apa emang nggak ada atau gimana. Tapi kalau sekali ketemu, duh gede banget kelumangnya teman-teman. Tuh. Nah, hampir seperempat ember Isti dapat.
Si saranin duduk ya kalau nyari teman-teman, biar lebih gampang dapatnya. Nah tuh, kalau dilihat sepintas dia seperti kerang yang mati, tapi kalau kita cungkil tuh bawahnya putih teman-teman. Lihat cangkangnya bawahnya bersih putih. Nah jadi dia belang gitu ya, yang menyerupai warna-warna kerang atau batu itu kak sebelah atas, yang putih masuk sebelah bawah. Nah kamuflasenya seperti itu. Nah mesti dapat sekali dua loh teman-teman, mantap banget. Kalau kesini rame-rame teman-teman, jadi bisa dapat banyak. Kalau sendirian ya kayak gini dapatnya sedikit, nggak sedikit sih, lumayan lah. Tapi kalau rame-rame itu kan seru gitu, capeknya hilang. Beda kalau sendirian menerawang, mikirin udah jelas. Nah udah 1/4 ember isi dapat, lumayan berat loh. Yuk kita lanjut lagi. Nih kita masih teliti selangkah demi langkah. Nih kerang darah tuh kan teman-teman, perhatikan ya, kalau ada putih dua di bawah akar bakau tuh kayaknya kerang darah teman-teman, bukan kayaknya, emang kerang darah. Nah seperti ini. Nah tapi kadang ada yang susah ngambil karena dia nyempil di akar-akarnya. Kalau ada yang tanya surutnya kapan, itu teman-teman bisa lihat tabel ya di Google ya, cek di Google surutnya kapan. Itu kosong. Kalau memprediksi surut, pasang surut, Isti juga nggak ngerti. Ini ada yang besar tapi cangkangnya doang teman-teman. Wih mantapnya ini, berarti ada yang gede-gede di sini. Aduh sayangnya ketemu cangkangnya aja. Coba kan ketemu yang masih berisi. Mantapnya. Ini kerang darahnya kebukaan loh, keluaran lidah-lidahnya gitu. Nah merinding juga ngeliatnya. Nah di aliran air ini paling gampang dicari karena apa, tanahnya terkikis ke bawah atau ke pantai gitu tanahnya, jadi tudainya yang sembunyi-sembunyi apa kerangnya yang sembunyi-sembunyi gampang ketahuan. Nah ini teman-teman, kali dapat dua gitu. Jangan lupa perhatikan ya di daerah hutan, siapa tahu ada hewan-hewan yang mendekat sama kita. Ini biasanya tupai, monyet, iya monyet lutung kan, yang coklat itu nah teman-teman, coklat abu-abu itu nah monyetnya. Ya takutnya kita diganggu sih atau gimana ya, nggak ngerti namanya hewan ya. Nah saking keasikannya teman-teman, ini kecil. Lebih bagus sih bawa parang ya, parang apa kalau orang Bugis bilang, orang Bugis kan orang Madura ya, ngomong sokbi gitu loh. Ada yang tahu sokbi lah, itu juga bagus buat nyungkil gini. Kalau Isti bawa garpu itu karena dari dulu kan Isti seringnya cari gurita. Terus kalau Isti nangkap guritanya pakai garpu. Terus garpu ini juga kan ibaratnya serbaguna teman-teman ya, bisa dipakai untuk nyungkil kerang kayak gini, buat nangkep gurita, buat nyolok ikan kalau ada ikan yang terdampar pas air surut. Ya serbaguna gitu nah teman-teman, jadi selalu bawa garpu. Untuk menggali kapal di pasir juga bisa. Ada mata air. Tadi sih mau ngajak teman, tapi sekalinya dia jaga anaknya jadi nggak bisa ikut. Ya udah Isti pergi sendiri. Tapi seru banget loh teman-teman kalau kita sudah tahu tempatnya. Nah seperti ini, seru banget gitu, sampai lupa waktu kadang. Jadi kalau air
belum pasang tuh kadang belum pulang, betah di sini ya, karena kan pasang surutnya road ini kan nggak seterusnya gitu kan, kadang ada konda, ada pasang. Mungkin Isti akan lebih sering ke sini teman-teman buat nyari, tapi mungkin fokusnya kerang darah yang merah ya, tapi kalau yang putih nggak diambil sayang. Tuh air sudah mulai pasang nih kayaknya, iya udah mulai pasang nih air teman-teman. Jadi sekalian ke arah jalan pulang ya, ke pinggiran, arah pinggiran ya kita ya, walaupun kalau dibolak-balik lagi di sini bakal ada banyak, masih banyak sih, dan mungkin gak akan pernah habis ini. Memang kuasa Allah memang ya, ngasih rezeki buat kita ini. Kita sambil jalan pulang aja deh, sudah dapat setengah ember teman-teman, pegel juga bawanya. Mungkin kalau ada temen bisa sekalian gantian bawanya teman-teman ya, atau kalau teman-teman bawa temennya ke sini, bakalan dapat banyak yakin, karena nyarinya tuh gampang banget, gampang. Tuh, seluas itu belum Isti jelajahi semua. Ini Isti jalan pulang teman-teman, masih jalan pulang tuh pun masih ada 1-2 di pinggiran. Ini daerah pinggiran ini, daerah yang ibaratnya belum banyak orang ke sini nih, masih banyak lumut-lumut. Nih lumut-lumut kayak gini nih teman-teman ya, cantiknya kan. Tapi ini nggak bisa dipakai untuk media tanam karena air asin. Nggak tahu kalau diambil terus diperes pakai gitu, nggak tahu sih. Nah, menandakan jarang ada orang lewat sini. Nah tuh sampai ke pinggir loh teman-teman, padahal udah di pesisir masih ada. Tuh dapat segini, alhamdulillah. Cuma memang kecil-kecil, tapi nggak ribet kok. Kalau kita baru dapat gini gampang banget bukanya kalau udah direbus, nggak ribet, bener deh. Ini lumayan banget dapat segini. Ntar Isti cuci tangan dulu ya, karena ada aliran sungai di situ. Ya udah Isti pamit dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di perburuan Isti selanjutnya. Yang belum subscribe ya, dukung channel Isti agar Isti lebih semangat lagi buat videonya. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum.